Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kelas 6. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi di perkembangbiakan, tapi kita fokuskan ke perkembangbiakan hewan. Sama seperti perkembangbiakan tumbuhan, di perkembangbiakan hewan kita juga ada perkembangbiakan secara generatif, yang satu ada secara vegetatif. Mari kita simak. Kita bahas yang pertama, perkembangbiakan generatif hewan atau dengan perkawinan. Nah, perkembangbiakan generatif ini mengelompokkan hewan menjadi 3 kelompok. Yang pertama vivipar, yang kedua ovipar, yang ketiga ovovivipar. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu vivipar atau kelompok hewan yang dia melahirkan anaknya. Jadi ketika sudah ada pembuahan, jantan sama betinanya bersatu, kemudian terbentuk janin di perut indukannya. Janinnya akan membesar karena mendapat makanan dari plasenta ibu. Nah, ciri-ciri hewan yang melahirkan itu dia memiliki daun telinga sama menyusui anaknya. Contohnya kucing nih, punya daun telinga dan dia menyusui anaknya. Contoh lain apa? Oh, sapi. Sapi punya daun telinga sama menyusui anaknya. Itu ciri khususnya. Yang kedua yaitu ovipar atau hewan yang bertelur. Semua tahu ya, contohnya adalah ayam. Nah, si ayam ini janinnya itu tidak tumbuh di dalam induk, tapi janinnya akan dikeluarkan terus bariku berbentuk seperti telur. Telurnya itu ada kuning. Nah, kuningnya itu yang jadi cadangan makanan bagi anakannya. Nanti anakannya itu hampir seperti titik darah. Terus kuning makanannya itu terserap. Si titik darah itu membesar seperti anak ayam, kuning telurnya akan habis. Terus nanti dierami ketika dalam waktu tertentu, terus nanti akan menetas. Ciri-ciri hewan yang bertelur itu dia tidak memiliki daun telinga, tidak menyusui anaknya, sama dia tidak memiliki kelenjar susu. Yang ketiga yaitu ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Jadi sebetulnya hewan ini dia bertelur, tapi telurnya itu tersimpan di tubuh induknya. Contohnya ini ada ular, beberapa jenis ular dia ovovivipar, telurnya disimpan di tubuh induknya. Nah, nanti anakannya itu berkembang di dalam telur ini yang di dalam tubuh induknya. Tapi ketika dia sudah menetas, dia akan dilahirkan. Jadi kalau udah menetas dia melahirkan, itu sebabnya namanya ovovivipar, bertelur di tubuh induknya dan melahirkan. Telurnya itu beberapa jenisnya itu bukan yang bercangkang nak. Jadi telurnya hanya seperti isi kuning sama putih telur tanpa cangkang yang keras itu. Contoh hewan yang ovovivipar itu tadi anak beberapa jenis ular, ada ikan pari, terus ada hiu macan, kadal, dan sebagian jenis dari ular. Selanjutnya kita belajar ke vegetatif hewan atau perkembangbiakan yang tanpa perkawinan. Yang pertama adalah caranya namanya fragmentasi. Fragmen itu artinya tuh sekat atau potongan. Nah, berarti setiap potongan tubuhnya itu bisa menjadi individu baru. Contohnya planaria sama temennya SpongeBob, Patrick Star. Nah, kita lihat yang planaria. Ketika ustazah motong dia menjadi 2 bagian. Ada bagian yang ini, kepalanya, yang 1 ekor. Setiap bagiannya akan membentuk bagian yang hilang. Misalnya yang ini kan belum punya ekor, maka dia akan membentuk ekor. Yang ini belum punya kepala, membentuk kepala. Akhirnya akan ada 2 individu lagi. Nah, yang kedua yaitu bertunas. Tunasnya contohnya itu hidra sama ubur-ubur. Yang hidra ini yang biasa kalian sebut sebagai sejenis anemon laut. Terus tunas itu akan muncul dari salah satu atau samping dari tubuhnya, membesar
lama-kelamaan ketika dia sudah cukup besar, dia akan memisahkan diri dari induknya. Jadi akan ada 2 hidra. Nah, yang ketiga yaitu membelah diri. Membelah diri ini hanya dapat dilakukan oleh hewan-hewan yang ukurannya sangat kecil sekali. Hanya bisa dilihat oleh mikroskop, namanya hewan mikroskopis. Contohnya ada amuba sama paramecium. Ini contohnya amuba. Pembelahannya dimulai dari inti dari tubuhnya. Jadi dia intinya membelah dulu, kemudian diikuti oleh bagian samping-sampingnya. Terus setiap inti tadi sama bagiannya akan menjadi masing-masing satu individu. Itu yang membelah diri. Nah, sudah belajar ya tadi jenis-jenis perkembangbiakan pada hewan. Ada yang vegetatif, ada yang generatif. Nah, semoga membawa manfaat. Ustazah akhiri pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.